Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, pada video kali hari ini saya ingin membahas tentang masalah informasi gaji saya, guys, ya, yang terbaru di bulan apa ya? Gaji saya di gaji ke 3 bulannya saya kerja di sini, ya 3 bulan saya kerja di sini. Jadi sudah beberapa hari ya saya nggak upload video, ya mungkin karena terkendala masalah pekerjaan yang begitu sibuk, jadi saya nggak sempet ya buat video, teman-teman. Oke, jadi pada video hari ini itu tadi saya ingin membahas ya tentang masalah gaji saya yang baru ini saya menerimanya. Kalau yang dulu itu kan kita gaji yang sudah saya kasih tahu teman-teman, gaji sekitaran 14 juta ya di gaji saya yang kedua ya. Nah, ini sekarang saya gaji yang ketiga. Nah, ini ternyata ada perubahan, guys, ya. Jadi gaji pertama ini 14 juta ya, terus gaji kedua 14 juta. Nah, sekarang saya kasih tahu ini gajinya beda ya, nggak sama dengan yang bulan-bulan kemarin. Saya juga bingung ya, guys, tentang masalah pekerjaan ini, kira-kira apa ya yang menjadi sebuah perbedaan antara gaji yang kemarin sama gaji yang sekarang. Oke, saya kasih tahu ke teman-teman untuk gaji terbaru saya itu berapa. Seperti biasa teman-teman ya, kalau setiap saya gajian itu selalu diberi sebuah amplop kayak gini, guys. Nih. Ini amplop seperti ini sebetulnya dalamnya struk, teman-teman ya, struk rincian total keseluruhan gaji pengeluarannya. Nah, di sini tercantum, ini bukan uang, guys. Kalau uangnya sudah langsung ditransfer ya, langsung ditransfer ke bank, jadi kita cuma menerima rinciannya saja, itu pengeluarannya apa saja. Nah, oke, saya buka, teman-teman. Oke, jadi ini bukan hoax ya, teman-teman ya. Ini betul-betul real ya. Apa yang saya sampaikan ini emang betul-betul saya mengalami. Ini memang setruk gaji saya ya. Ya, tujuannya saya itu untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya gaji di Jepang itu tidak seberapa apa yang kita pikirkan ya. Jangan pernah, kadang-kadang adalah ya yang membanding-bandingkan dengan Jepang dengan Korea gitu kan. Itu kan karena orang-orang yang membandingkan mungkin karena kurang pengetahuan ya. Gaji di sini kiranya kita itu sama gaji di Jepang dengan di Korea ya. Nah, makanya kebanyakan orang-orang yang mau berangkat ke Jepang itu ya termotivasi karena masalah gajinya besar, terus prosesnya mudah gitu kan. Nah, ini untuk sedikit informasi kepada teman-teman yang kebetulan punya rencana ya pengen kerja di Jepang, supaya apa, supaya kalian itu lebih berpikir ulang lagi lah ya. Kalau seumpamanya kalian termakan hoax termakan hoax oleh channel YouTube yang tidak mau bertanggung jawab ya. Oke, jadi berapa sih bulan sekarang yang saya terima? Nah, sekarang yang saya terima, teman-teman, ini sebesar 11 juta 11.800.000. Ini gaji bersih saya. Nih, kalau nggak percaya, teman, kelihatan nggak ya? Mana ya? Ini 11.800.000. Ini bersihnya ya 16.800.000. Ini kotornya 16.800.000. Ini bersihnya 11.800.000. Ini pemotongannya 4.900.000 gitu. Kenapa ini kecil, teman-teman ya? Padahal video gaji di bulan kemarin itu gaji saya di atas 11 juta ya, yaitu 14.400.000. Nah, ini buktinya, teman-teman. Nih.
Ini gaji saya yang kemarin. Nah, ini 14.400.000. Ini bersih kotornya 19 juta. Iya, 19 juta. Ini yang kemarin. Nah, terus sekarang saya gajinya cuma 11.800.000. Sebetulnya saya heran ya, juga bingung ya, ini kenapa ada penyusutan, terus ada pengurangan. Sedangkan masalah kalau di total masalah pekerjaan, jam pekerjaan, justru jam bekerja itu lebih banyak di bulan sekarang teman-teman, dibanding dengan bulan yang kemarin. Nah, pertanyaannya kenapa kerjaan yang lebih banyak ini justru mendapatkan uang sedikit, sedangkan pekerjaan yang sedikit itu mendapatkan mendapatkan uang besar. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan saya ya, yang belum saya ketahui apa sih yang menyebabkan uang saya kecil gitu kan, gaji saya kecil. Ya karena kalau kita mau tanya langsung dengan bosnya gitu kan, ya kita kurang enak lah ya, tahu sendirilah kalau kita bekerja baru kemarin gitu kan, terus kita kok mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut bos mungkin ini sangat sensitif ya, dikira kita itu kurang kurang bersyukur atau gimana gitu kan ya, karena kan kita statusnya magang teman-teman. Jadi ya kalau kita mau memberanikan bertanya seperti itu sih kita serasa kurang sopan apa gimana lah ya, sehingga ya ini menjadi sebuah catatan pribadi saja, dipendam saja gitu kan. Kalau yang kemarin ini tertulis teman-teman, ini ada jam lembur, ini sekitar kita dapat uang 2.600.000 ya. Nah, kita mendapatkan uang 2.600.000 itu lembur. Nah, ini jam lembur ini teman-teman, kita juga belum sempat tanya ya, yang dihitung jam lembur itu di bagian apa gitu kan. Kalau ya pernah salah satu sensei gitu kan di pabrik yang dihitung lembur itu pas waktu kita hari kerja hari Sabtu. Jadi kita Sabtu itu sebetulnya libur ya. Nah, karena berhubung Sabtu itu kita berangkat itu dihitung lembur. Itu ada salah satu sensei yang kita ngomong kayak gitulah ya, sensei pabrik gitu. Nah, ada juga yang bilang lembur itu kalau kita kerja di Genba itu kita kerja di luar gitu teman-teman. Kita kalau kerja di luar itu kan berangkat pagi ya kan, yang seharusnya kita belum berangkat, kita disuruh berangkat kurang lebih jam 6 kurang 15 menit kita udah suruh berangkat gitu kan. Nah, jam masuk kerja itu kan jam 8. Nah, dari di bawah jam 8 itu dihitung lembur. Terus kalau kita pulang itu kan perjalanannya juga memakan waktu gitu kan. Kita selesai jam 5 nih ya kan, ternyata kita pulang nyampe rumah bisa nyampe jam 6, kadang setengah 7, bahkan jam 7 gitu kan. Nah, ini juga dihitung lembur. Nah, tapi kalau memang dihitung lembur ya, tetapi anehnya sekarang di bulan sekarang ini justru lebih banyak yang dikatakan hari Sabtu dihitung lembur. Kita Sabtu ini termasuk hampir berangkat terus gitu teman-teman. Mungkin kita cuma libur 1 kali lah dalam 1 bulan gitu kan. Nah, terus kalau dihitung kerja di Genba, kalau itu dihitung lembur, kita kerja di Genba di lapangan itu hampir 1 minggu teman-teman ya, 1 minggu kalau memang dihitung lembur. Nah, sedangkan yang bulan kemarin kita kerja lembur itu hanya kerja di Genba itu kurang lebih hanya 4 hari atau 3 hari gitu kan di bulan yang kemarin, sedangkan sekarang hampir 1 minggu full gitu kan. Nah, terus masalah di Sabtu juga kalau dihitung lembur kita ya sering berangkat gitu kan, tetapi anehnya gajinya ini lebih sedikit gitu loh. Ya memang ini sesuai kontrak teman-teman, 165 itu gaji kotor, 165.000 yen
itu memang kita dihitung secara kontrak emang segini gitu kan, tetapi lemburnya nggak kehitung gitu kan, lemburnya nggak kehitung. Nah inilah yang menjadi sebuah pertanyaan itu loh, yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa gitu, kenapa nggak dimasukkan lembur gitu kan. Nah ya mungkin sewaktu-waktu kita tanya lah ya, kita tanya, tapi nggak tanya ke bosnya, kita tanya ke tangan kanannya bos kita gitu kan. Dia kan udah akrab lah istilahnya, kita mau tanya nih masalah kenapa gitu kan. Nah kenapa ini mempermasalahkan gitu kan, bayangkan lah teman-teman ya, 2.500.000 ini kan nilai uang gitu kan, yang seharusnya kita menerima 14 juta sekian, kita hanya menerima 11 juta sekian. Nah ini sama saja 2.500.000 hilang gitu kan. Nah ini ya eman-eman gitu lah ya, eman-eman ya, senilai segitu uang lah teman-teman ya. Kalau ibarat kata kalau kita punya istri, dikasihkan kepada istri 2.500.000 ya sangat mencukupi lah ya buat kebutuhan di rumah, ataupun untuk orang tua itu sangat cukup lah ya untuk kebutuhan di rumah. Nah itu sangat membuat kita itu ya sedikit kaget lah ya, sedikit kaget. Kita biasa menerima saat di bulan pertama, di bulan kedua kita menerima 14 juta, di bulan ketiga ini ternyata kita hanya cuma menerima 11.800.000 gitu. Ya kalau dibilang bersyukur teman-teman ya, kita sebetulnya sangat bersyukur ya. Kita nggak pernah yang namanya gitu merasa terlalu berlebih sedih, enggak. Ini cuma ada sebuah perasaan yang kaget gitu kan ya. Kenapa ya, wajar lah, kita manusia ya. Kita ketika diberikan sesuatu hal yang biasa kita diberikan, dan di suatu saat kita diberikan yang tidak sesuai dengan apa yang biasa kita berikan, apa yang kita terima, maka itu menjadi sebuah pasti pertanyaan gitu kan. Bukannya kita merasa kurang bersyukur, tetap kita bersyukur ya, tetap kita bersyukur teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya, gaji sekarang ya. Jadi ini menjadi sebuah informasi kepada teman-teman yang kebetulan kepengen kerja di Jepang ya. Ini supaya apa yang saya informasikan ini supaya teman-teman yang kebetulan sudah proses ataupun sebentar lagi mau berangkat ya, untuk mempersiapkan diri gitu loh, supaya kalian tidak kaget juga seperti kita ya, seperti kita. Kalau sumpamanya tidak tahu, itu kan pasti akan merasa ya, kalau sumpamanya udah banyak utang nih ya kan, kita biasa mendapatkan gaji sekian, terus kita janji ke seseorang, ada yang nagih nih ya ke kita, oh sebulan sesuk tak bayar gitu kan. Nah sedangkan kita sudah merinci nih, oh kita gaji 14 juta, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ternyata pas waktu kita menerima gajian uangnya tidak sesuai, maka kan kita karena sudah menjanjikan kepada orang lain, maka ya kita yang bingung gitu kan, kita kaget. Nah makanya ya ini menjadi sebuah antisipasi ya, informasi penting kepada teman-teman supaya jangan terburu-buru menjanjikan seseorang kalau memang gaji kita itu sebetulnya belum betul-betul kita ketahui keseluruhannya gitu kan. Supaya apa? Supaya kita menghindari tidak membuat kekecewaan untuk orang lain, ataupun tidak memberikan harapan palsu kepada orang lain gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, intinya mah gaji sekarang dengan gaji yang kemarin itu beda ya. Kalau kemarin itu 14 juta yang kita terima, terus yang sekarang kita cuma menerima 11 juta. Kemarin pekerjaannya sedikit, sedangkan bulan sekarang kita mendapatkan kerjaan yang banyak, justru yang mendapatkan gaji sedikit. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini ya bisa bermanfaat kepada teman-teman, bisa mempersiapkan diri ya, supaya tidak terlalu berharap lebih gitu kan. Kalau semuanya berharap lebih ya siap-siap galau gitu kan. Nah kalau sudah galau apa ya, adanya ngelamun ya, kepikiran terus, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang gitu kan.
adanya apa, larinya ke sana terus. Nah, makanya itu ini menjadi sebuah inspirasi ke teman-teman supaya teman-teman ini lebih sabar dan lebih bersyukur lagi gitu kan. Kalau kita bersyukur teman-teman ya, kalau kita bersyukur, keuntungan kita bersyukur itu tidak terlalu merespon berlebihan gitu kan. Mungkin kita punya perasaan kaget, itu hal yang wajar, kita manusia gitu kan. Tapi kalau semuanya kita menjadikan sebuah syukur itu menjadi sebuah jalan, maka apa yang kita terima sekarang ternyata beda dengan yang kemarin, ya kita sudah biasa, kita mudah melupakan gitu kan. Cuma kaget sebentar, setelah itu ya sudah, ya ini adalah rezeki Allah yang kita terima, yang diberikan Allah kepada kita. Mau nggak mau kita mau memaksakan seperti apa, ya nggak mungkin bertambah uang tersebut ya kan. Ya adanya ini ya udah, terima aja, dinikmatin saja. Ya kita perlu punya utang, kita kirim-kirim saja gitu kan. Yang penting jangan terlalu memberi harapan kepada orang-orang yang kebetulan kita punya utang nih kepada orang-orang tersebut. Jangan terlalu beri harapan lah. Kalau ada yang bertanya, ini mau ada yang nagih gitu kan, ini gimana ya, lihat tolong esok, lihat besok gajiku seberapa. Kalau memang ada yang lebih ya nanti saya bayar. Kalau semuanya belum ya mohon ininya bulan depan gitu kan. Kalau semuanya nggak kebagian gitu kan, uangnya kan dibagi-bagi. Intinya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.